Masuklah si perempuan yang korban memang udah meninggal di situ. Namanya tuh yang si Dewi. Si Dewi masuk ke tubuhnya Widya. Si Widya nari. Si Angel baru percaya kalau Widya tuh kayak kerasukan. Lampunya mati. Lanjut. Dua kali ya? Dua kali lampunya mati. Nggak disentuh. Biasanya nggak kayak gini loh. Kita Iya. biasa foto-foto kan? Nggak Iya. pernah. Nggak perlu. Yang Widya tahu pas Widya dimasukin pas di rumah. Hah? Lebih tepatnya di Widya aja sih yang cerita. Iya. Maksudnya Iya. gimana sih dia ngalamin itu? Yang dirasain. Nggak. Ya, Nggak yang tahu sih. dirasain. Spontan aja bang. Jadi kayak Sehingga kakak lah, ibaratnya sadar kakak. nggak tahu. Dia juga nggak tahu karena dia kan kata penunggu itu mau dengar cerita ndak. Terus tiba-tiba Dewi masuk ke tubuh kayu terus dia cerita. Itu sosok perempuannya? Ya, perempuan Dewi. korban di situ bang. Kayaknya mahasiswi ya. Iya, orang nggak tahu juga sih. Mungkin udah lama atau Ya, baru udah. gitu ya? Mungkin lah ya si Dewi itu. Dewi itu liburan sama 3 orang cowok. Dia sendiri perempuan katanya. Nggak tahu persis sih kenapa sih dia bisa jatuh ya. Itu katanya dia cerita dia didorong. Itu kayak kalau untuk logika aku ya, kalau untuk diri aku ya, itu kayaknya bukan didorong temannya kan, Lebih ditarik lebih ya. kayak didorong orang di situ mungkin penghuni Iya. itu. Emang diminta kali ya. Emang diminta. Jadi yuk Coy, apa sih? terus tuh dia minta tolong. Itu kalau ibarat dia bilang masih bisa ditolong, masih mampu dia ditolong kayak ditarik. Cuman Tapi teman-temannya langsung lari, langsung kabur, nggak ada yang mau nolongin dia. Sedih sih, dia nangis-nangis. Dia bilang dia belum mau mati. Dia masih kan kita juga nggak tahu itu tahun kapan ya, kita nggak tahu itu tahun kapan tuh sih. Lebih ke sedih sih daripada kayak gimana ceritanya. Karena posisi dia juga kata dia sampai sekarang mainnya belum ditemukan ya. Iya belum. Karena kalian merasa sedih kan, dia kan seorang perempuan, Ya, kalian juga iya. seorang perempuan gitu kan. Kok kayak laki-laki nggak ada bertanggung jawab gitu. Iya. Udah bawa liburan sama-sama. Tinggal Lagi gitu itu aja. karena teman-temannya kan, bukan karena dia sendiri. Iya. Iya. Betul. Kecuali dia gitu. sendiri. Karena itu deh. Ya pokoknya si Dewi bilang ada 129 mayat di situ. Oh, itu pengakuan Dewinya? Pengakuan ini Itu yang- penjaga ya, yang- penjaga. Oh, yang penjaga. Ya, alhamdulillah. Jadi lebih tepatnya untuk yang waktu itu si Dewi ini sebagai korban gitu ya? Iya, korban. Bang Jay juga lihat waktu itu dia pernah nampakin posisi dia seperti apa gitu. Iya benar-benar. Dia nyangkut di Posisinya batu kayak katanya. Tengkurapnya tuh kayak gini, kayak bayi Oh, tuh. gitu, iya. Kayak gitu. Ini kemarin Iya, Kayak bayi gitu. Pokoknya gitu ya. Nyangkut di bawah batu. kata dia. Katanya dia. Cuma kayak aku kayak nanya sama si Widya kan. Si Widya tuh kayak masih antara dia atau bukan. Aku udah nanya, bisakah kita kayak tolong? Kita nggak tahu tahun kapan meninggal, maksudnya mati. Itu di situ Iya, kejadiannya. Nah, kejadiannya di situ kita nggak tahu tahun kapan, nggak tahu udah berapa tahun, nggak puluhan, ratusan, kita nggak tahu. Berapa? Cuma kalau kita cari, paling nggak kita pasti nemu tulang atau baju, pakaian. Atau ada perhiasannya kan yang apa masih ada di situ mungkin Tapi- itu yang buat dia nggak bisa pulang kayaknya ya. Pengen kita cari, cuma yang di dalam tubuhnya Widya nih bilang Atau dia mau cerita belum semua kesampaian. jangan sekarang, 2 tahun atau 3 tahun lagi kalau mau. Jadi kayak gitu. Jadi kita udah punya niat sih bang ya. Iya, betul. Kayak minta bantuan, lebih ke kayak kita survei dulu lah tempatnya, baru kayak minta bantuan sama petugas-petugas di SAR situ. Tim SAR atau apa. Terus penunggu airnya juga ada bilang, dia bilang kan kalian kan waktu itu kan mau diambil kan nyawanya sama dia. Kalau dia tidak dapat tahun ini, dia bilang tahun depan dia dapat kok kata dia. Iya ada Anak kecil, anak cewek kecil dan laki-laki cowok. sama perempuan. Ternyata itu teman kita yang Kita bisa yang- dibilang yang toksik tadi. yang toksik, yang tak kabur, yang kayak nggak percaya gitu kan. Ya Bahkan itu namanya disebut kok pas dia disebut. kesurupan teriak-teriak. sampai dibilang kayak
mati kau. Iya. Kayak biasanya kan manusia nih yang beritahu manusia itu tidak baik, ternyata hantu sendiri yang bilang manusia itu tidak baik. Hantu sendiri yang bilang kalau ada manusia. Itu teman tidak baik. Tapi kata Dewi itu kayak teman aku yang tidak mau nolong aku katanya. Kayak gitu sih waktu itu Dewi. Terus ya sampai situ kita minta bantu sama orang yang punya kelebihan buat ambil jiwanya Theo, Widya sama kawan kita 2 orang itu. Ya puji Tuhan semuanya bisa diambil sih, bisa diambil. Kayak udah ini ya. Tapi kita nggak bisa juga memastikan kalau di situ nggak memakan korban lagi ya. Kita juga nggak bisa memastikan. Bisa aja yang penunggu air ini udah meninggal, udah mati. Karena di situ kan banyak ya. Iya, di mana kita nggak tahu ada yang lain lagi yang menggantikan dia di situ. Kita juga nggak tahu. Pokoknya cerita kita ini sesuai fakta yang kita alami di sini, yang pokoknya kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami lah. Jadi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Mungkin ini kayak, pokoknya aku sekali lagi bilang ini mungkin cerita bohong. Aku selama udah pulang dari sana saja, dari sana sampai pulang sampai sekarang tuh kayak aku selalu ngungkit hal itu, tapi aku takut. Aku selalu ngungkit ke situ karena aku tuh kayak nggak nyangka kayak bohong kayak gitu. Cerita yang hilang di sungai, gunung, kayak model kayak gitu, cerita-cerita kayak gitu. Iya. Kayak settingan. Kayaknya mungkin kayak gini ya rasanya orang hilang yang di air, di gunung. Mungkin dirasuki dulu ya bang. Mungkin gitu ya, kayak dibutakan. Iya dibutakan mungkin gitu ya rasanya. Jadi matanya dibutakan, terus mereka dimasukin gitu. Jadi dibawa, misalnya kayak di gunung, dibawa turun, atau dia seolah-olah berjalan ke depan gitu. Di bawahnya itu emang udah jurang. Tuh kayak di sungai kan. Makanya banyak hilang kan bang Jai. Kayak di sungai dia emang harus itu kayak. Nah mati lagi kan lampunya. Udah terus benar astagfirullahaladzim. Ya terus kayak di sungai. Kita lanjut ya. Ya. Kayak di sungai itu misalnya dia dimasukin, jadi pikirannya dibuat kosong. Dia suruh berjalan kayak misal arus deras gitu. Dia seolah ngeliat arus tuh kayak bukan arus, kayak jalan. Jadi dia walaupun sampai dia tinggal atau dibawa, misal mohon maaf ya, dibawa arus gitu, dia tetap ngerasanya dia masih ada gitu. Jadi seolah yang ngerasain seperti itu dia tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi sesuatu gitu ya. Oke, jadi gitu sih yang menurut Bang Jai pernah alamin atau yang pernah Bang Jai lihat. Jadi selebihnya Bang Jai juga nggak ngerti, nggak tahu. Ya saran kita ya, kalau kita misalnya ada teman kita yang salah satu ya, contohnya kayak Widya tadi, kayak Widya yang mengalami hal seperti itu, jangan sekali-sekali kita pisah dari rombongan. Pas hal itu terjadi, jangan ada satupun yang keluar dari lingkaran, ibaratkan kayak gitu. Soalnya itu bisa, itu yang buat orang hilang. Contoh di gunung, tiba-tiba dia kencing, kita lagi main gitar, lagi apa, dia kencing sendiri. Ya benar. Pas terus tuh kita nggak tahu kan, memang udah ada mungkin ada masalah mereka di situ, atau mulut mereka berbicaranya tuh yang enggak. Jadi hilang. Begitu juga, makanya tuh kalau di tempat-tempat yang kayak gitu, tempat-tempat yang lebih ke dibilang keramat ya, tempat yang keramat itu namanya, kita jangan sekali-sekali kayak ngomong, lebih ke jangan ngomong orang ya bang ya. Iya benar. Jangan ngomong orang, ih apa kok situ tadi, kayak kenapa tadi di situ, nggak boleh kayak gitu. Maksudnya hal itu bisa berubah wujud, bisa aja ntar dia manggil, sinilah. Padahal misalnya Yola manggil orang, padahal bukan Yola gitu kan. Iya, gitu. Jadi itu kita nggak boleh dibecandain tiba-tiba aja kita bercanda, kayak pengen aja kita bercanda. Siska ngapain berenang, padahal Siska nggak ada di situ, terus kita semua langsung lihat bohong gitu kan. Jadi itu tiba-tiba nanti kita nggak tahu, tiba-tiba ada Siska lain, gitu. Iya. Gitu. Pokoknya nggak boleh datang sama-sama, pulangnya juga sama-sama. Iya, gitu. Jadi untuk pesan kita
Nah, untuk siapapun, dimanapun kalian, kalau mau pergi, baiknya itu Berdoa. yang cewek, terutama kalau kalian merasa sedang haid, mungkin kalian jangan pergi, atau kalau mau pergi Tunda pun dulu lah. mungkin harus jaga diri gitu, kayak bersihkan diri gitu, Kembali. jangan sembarangan. Karena kemarin kayak benar-benar udah disentuh ya. Terus tuh mungkin ya, Ya, Angel. pesan-pesan. Ya gitu lah intinya. Tahu diri aja gitu kan, kita yang tahu diri kita kalau ngerasa lagi kayak gitu ya. Kalau perasaan Bisa mungkin tuh ya, mau dimanapun, mau kalian di rumah, yang namanya itu kan kotoran ya harus dibersihkan juga. Jadi kayak balik lagi ke diri kita sih, jangan kayak sembarangan gitu. Terus jaga lah, karena itu kan jadinya kenanya ke semua gitu. Iya, satu orang yang buat ulah semuanya kena gitu. Terus jaga sikap juga gitu kan. Sama perkataan. Perkataan kayak kita kan sopan santun tuh harus ada ya. Mau sama manusia, sama makhluk apapun tuh harus Intinya ada. jangan yang aneh-aneh lah, diam-diam aja, cari aman ya gitu. Tapi kalau perasaan emang udah Nggak firasat enak. nggak enak, lebih baik jangan pergi, itu aja sih. Kalau perasaan Bimbang. enaknya, Iya, lagi bimbang. perasaan nggak enaknya udah di tempat itu gimana kak? Ya udah lanjut aja. Lanjut aja kak. Kalau perasaannya nggak enak pas kita udah di Lebih tempat kejaga itu, diri ja. Kayak Banyakin berdoa, banyakin berdoa. kalau masih matahari masih ada, lebih baik kita Pulang. cari tempat lain lah. lebih baik keluar dari tempat kayak itu. lebih baik nginap di rumah kampung, di perkampungan gitu, Iya, kayak lebih bagus sih. Perkampungan. Sama Terus Pak kalau RT ya. memang udah tengah terus kalau udah malam jangan pulang lah, lebih baik nggak apa-apa kita di situ, cuma kayak kita lebih jaga sikap lagi, lebih kayak minta maaf, minta kayak minta tolong, jangan ganggu karena kita nggak ganggu kita, terus kayak permisi, kita minta maaf kalau ada salah kata atau sikap kita, perbuatan kita. Intinya Apa ya? Jaga sikap. intinya kita harus jaga sikap, jaga berbuat sama, jaga sikap, jaga perilaku, jaga perkataan. Sama kalau kalian nggak percaya sama hal kayak gitu, kalian jangan mengungkapkan pas kalian di situ, tapi kalian bisa mengungkapkan ketika kalian di rumah. Lebih menghargai hal-hal yang tidak bisa kita lihat, karena kita tidak tahu mereka juga mempunyai tempat tinggal juga seperti kita, hidup seperti kita, tertawa seperti kita, tapi ya kita yang nggak bisa lihat gitu. Jadi lebih ke menghargai ya, menghargai. Terus satu lagi, kalau apa-apa tuh sampahnya dibuang ya. Iya, kalau udah selesai campingnya, sampahnya dikumpul. Kemarin kita kemarin kita juga ada kerja bakti ya bang ya. Ada kerja bakti juga, kemarin bakar dikit. Cuma kita nggak bakar sih, nggak kita bakar. Cuma Pakai kayak syarat ya, Bang? pakai syarat aja kita bakar beberapa sampah aja gitu. Cuma kita udah kerja bakti, udah dibersihin. Ya lebih bagusnya kayak gitu. Langsung kita bersihkan. Terus pas kalian pulang katanya juga ada kejadian apa itu? Oh, itu gara-gara anak-anak yang tak kabur. Jadi pas pulang pecah ban, terus kayak pokoknya banyak hal-hal yang terjadi lah, hampir terjadi. Iya. Skip, ayo ngapa? Oke, lebih tepatnya pesan kita, bukan pesan sih, lebih kemauan kita ya, semoga jangan sampai ada terjadi ke yang lainnya. Semoga udah ke kita juga jangan ada lagi. Ya udah kita alami di sini, ya udah sampai di sini, nggak ada nantinya kayak gitu. Semoga nggak ada ya. Jadiin pelajaran. Jadiin pelajaran aja sih. Jadi kami di sini sangat-sangat banget terima kasih sama penghuni di sana karena udah kasih kita kesempatan Yang baik-baik kayak, ya. ya Maafin. udah Dikasih maaf, karena kita juga kesempatan. karena kita juga kan minta maafnya tulus banget lah sampai benar-benar Ngaku juga ya sama diselesaikan, kesalahannya. sadar diri ya. Terus tuh apa lagi deh bang? Apa? Di sini. Ya. Udah selesai kan?
Maksudnya Oke. saya kan? Ah. Oke, jadi mungkin itu cerita-cerita kita sama kita di sana. Jadi itu semua yang kita alami lah. Nah, semoga kita juga ceritain ya sebagai pengalaman kalian. Kalau mau kayak berkunjung ke suatu daerah yang tercipta dari alam, yang berasal dari alam kayak gitu, jadi kayak lebih hati-hati dan lebih jaga diri, sama kayak lebih menghargai lah, kayak kita juga tanpa kita sadari barang itu juga ada gitu. Jadi makasih untuk Terima kasih buat penunggu-penunggu di sana kemarin yang baik, ya. yang baik, terutama kayak buat Dewi. Semua kita lontarkan doa buat Dewi, semoga semoga tenang, semoga cepat ditemuin dan dan ya ya kita- dan gitu. ya, Oke, dan kayak selamat- gitu.